Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam dan teman-teman yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat belajar bersama dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini saya ambil dari pembahasan fikih dalam kitab Taqrib bab al-aiman wan nuzur, yaitu bab tentang sumpah dan nazar. Bab ini menjelaskan bahwa ucapan seorang muslim bukan hal sepele tetapi bisa membawa akibat hukum dalam syariat. Saudara-saudara sekalian, lisan adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat yang sama, lisan dapat menjadi sumber keburukan atau dapat menjadi sumber kebaikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyahul khaira aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Artinya, kualitas iman seseorang dapat dilihat dari bagaimana lisannya. Di zaman sekarang, lisan bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi juga apa yang kita ketik di komentar, di story, di media sosial. Itu semua termasuk lisan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Taqrib terdapat satu bab khusus yang membahas tentang ucapan seorang muslim, yaitu bab al-aiman wan nuzur. Bab ini memberi gambaran jelas kepada kita semua bahwa ucapan bisa menjadi ibadah, bisa menjadi dosa, bahkan bisa menjadi kewajiban tergantung bagaimana kita mengucapkannya. Dijelaskan dalam bab ini, yang pertama, sumpah hanya sah jika menggunakan nama Allah. Apa itu? Seperti billahi, wallahi, tallahi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus menghormati nama Allah dan tidak boleh bersumpah kepada selainnya. Yang kedua, sumpah tidak boleh main-main. Bagaimana jika sumpah yang main-main itu? Dalam kitab disebutkan bahwa sumpah yang diucapkan main-main tetap dianggap sumpah dan wajib membayar kafarat. Lalu yang ketiga, sumpah tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan. Misalnya bersumpah untuk menyakiti orang lain, berbuat zalim, memutus hubungan, dan lain sebagainya. Sumpah seperti ini haram hukumnya dan tidak boleh dilaksanakan.
Yang terakhir, jika sumpah dilanggar, wajib membayar kafarat. Misalnya, seorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, namun akhirnya ia melakukannya, atau sebaliknya, seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, namun akhirnya ia melakukannya, maka ia wajib membayar kafarat seperti halnya memberi makan kepada fakir miskin. Dari sini kita belajar bahwa setiap ucapan memiliki nilai, memiliki dampak, dan memiliki pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, berhati-hatilah dalam kita berucap. Dalam kehidupan kita sering kali kita bersumpah tanpa ada urgensi yang jelas. Kita sering menggunakan kata demi Allah. Contohnya, demi Allah aku lihat dia sama yang lain. Demi Allah tadi aku udah makan. Padahal jika tidak benar-benar dilakukan, itu termasuk amanah lisan yang jika tidak dilakukan mendekati dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Atau kita sering memberi janji-janji sederhana, besok aku kesana ya, besok aku ikut ya, tunggu ya 5 menit lagi. Kalau tidak kita tepati, itu juga termasuk amanah lisan. Kadang kita tidak sadar bahwa yang keluar dari lisan itu dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan sebagaimana cara kita menjaga ibadah. Nah, dari pembahasan ini, kita semua dapat mengambil pelajaran dari kitab Takrib melalui bab Al-Aiman wan Nudur, menegaskan bahwa ucapan seorang muslim memiliki konsekuensi fikih, sehingga seorang muslim harus berhati-hati, harus berkata baik, dan menjauhi ucapan yang tidak semestinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk senantiasa menjaga lisan, menjaga hati, dan menjauhkan kita dari ucapan yang tidak bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita ingat firman Allah dalam Quran Surah Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu siap di sisinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa lisan bukan sekedar ucapan, tetapi amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Unzur maqal wa la tanzur manqal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.